Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Divan Karaminta dengan NIM 1040 12330193. Kali ini aku akan menjelaskan jawaban soal nomor 1 untuk soal UTS kemarin. Untuk mempermudahnya, aku akan memunculkan soalnya di sini. Kemudian aku pun akan meng-screen record sambil aku menjelaskan sehingga aku bisa menaruh screen recordnya di sini agar memudahkan yang menonton juga aku. TPQRS membutuhkan dana sebesar 8 juta dengan mempunyai dua alternatif. Yang pertama ada alternatif full preference saham atau saham biasa, dan alternatif kedua yaitu menerbitkan obligasi serta saham preference. Lalu dijelaskan kalau teksnya adalah 30%. Kemudian kita hitung untuk saham preference-nya. Untuk saham preference-nya, di sini ada 100%. Kenapa 100%? Dikarenakan untuk alternatif A adalah full dari saham biasa. Sehingga kita di sini tuliskan di sini 100% dikali dengan 8 juta dibagi dengan 20. Kemudian kita dapat hasilnya adalah 400.000 lembar. Selanjutnya kita hitung yang alternatif kedua, yaitu adalah saham alternatif kedua. Saham preferensinya ada di 25%. Kenapa? Karena di sini dijelaskan kalau saham biasa dengan harga 20 per lembar saham untuk memperolehkan dana 2 juta. 2 juta adalah 25% dari 8 juta. Sehingga kita tulis di sini 25%, kemudian dikali dengan 8 juta dibagi dengan 20. Sama dengan kita ketemu kalau hasilnya adalah 100.000 lembar. Kita lanjut ke yang kupon. Untuk kupon sendiri 12% adalah suku bunga yang sudah dijelaskan di soal. 20% di sini habis itu 75% itu adalah sisa atau 6 juta. Dijelaskan di soal menerbitkan obligasi untuk dana sebesar 6 juta. Sehingga 6 juta adalah 75% dari 8 juta. Sehingga kita di sini masukin 75% dan dikali dengan 8 juta, Kemudian ketemulah 720.000 lembar. Indifference point-nya. Rumusnya adalah X dalam kurung 1 minus tax per S1. Dan untuk EPS2 karena ada kupon atau obligasi juga saham preference sehingga kita memakai rumus ini, yaitu X min C dalam kurung 1 min T per S2. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu ada X 1, taxnya 30%, 1 dikurang 30%, dan 400.000 itu adalah S2-nya. Kemudian kita masukkan lagi yang EPS2-nya ada X 720.000 dikurangin 720.000, 1 dikurangin 30% dibagi 100.000 atau S2-nya. Sudah kita dapat, bisa kita coret. Ini kita coret nolnya, ini kita coret nolnya, 1 minus 30% juga kita coret, sehingga dapatlah hasil X per 4, sama dengan X minus 720.000. Kemudian kita tulis di bawah, ini dia X min 4 sama dengan X min 720.000. 4-nya kita naikkan ke atas, 4 kali X, 4X. 4 kali 720.000 sama dengan 2.880.000. Kita pindahkan, kemudian kita pindahkan ke 4X kita pindahkan ke sini, kemudian jadilah minus 3X sama dengan minus 2.880.000. Kemudian kita 3X kita turunkan, kita kebawahkan dari 2.800, jadi 2.880.000 dibagi 3 sama dengan 960.000. Kita substitusikan. Kita masukkan untuk kita substitusi. Substitusinya agar mudah kita pakai rumus yang ini ya, yang EPS1 atau yang akan aku lingkarin. Nah, ini dia. Kita akan pakai X 1 min T per S1. X kita tulis di sini, X kita langsung masukkan aja kali ya. X-nya kita tadi udah ketemu 960.000, jadi 960.000 1 minus 30% teksnya kemudian S1-nya 400.000.
Kemudian setelah kita hitung, pasti nanti akan mendapatkan nilai 1,68 yang akan menjadi kita, atau kita akan tulis di bawah sini 960.000,1,6. Yaps, ini adalah X-nya dan ini adalah Y-nya. Habis itu bisa kita tulis di bawah sini. Udah aku tulis. Untuk grafiknya kita tulis di sini titiknya adalah 960.000,1,6. 960.000 berada di sini. Kita tandakan pakai warna merah. Sekitar di sini. Di sini. Dan untuk 1,6-nya sekitar ada di sini. Jadi kita bisa gambar untuk titik indifference point-nya berada di sini. Indifference point. Jika EPS 0-nya. Jika EPS 0-nya untuk alternatif satunya, itu sudah pasti X-nya 0. Kenapa? Karena 0 ketika dimasukkan ke dalam sini, pasti hasil akhirnya akan 0. Dan kita harus mencari yang alternatif kedua. Untuk alternatif kedua, kita harus mencari bagaimana hasil dari alternatif kedua ini bisa 0. Berarti kita X-nya kita akan masukkan 720.000. Kenapa? Karena 720.000 dikurangin 702, kita masukkan ke sini. Apabila X-nya 720.000, kita masukkan ke persamaan ini. 720.000 dikurangin 720.000 sama dengan 0. 1 dikurangin 30%, dikalikan nanti hasil dari ini 0, akan 0. 0 dibagi 100.000 akan 0. Sehingga kita ketemulah titiknya. Yang pertama, untuk EPS 1 pastinya akan untuk EPS 1 pastinya akan seperti ini. Ini adalah titik EPS-nya. Ini adalah EPS 1. Untuk EPS 2-nya, tadi kita sudah temukan 720.000, sehingga titiknya pasti akan mulai dari sini. Set. Nah, kurang lurus. Ini 720, kita luruskan. Yaps, ini adalah EPS 2. Sehingga jadi kita mendapatkan hasil akhir dari nomor 1. Juga kita mendapatkan grafiknya yang dapat dibaca. Indifference point yang kita dapat adalah 1. Kita tulis lagi 1,6. Di sininya adalah 960.000. Yaps, untuk indifference point-nya ada 960.000,1,6. Dan untuk EPS 1-nya ada di 0,0. Dan di EPS 2-nya ada 760.000,0. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soalnya sendiri akan aku taruh di sini lagi. Dan mari kita mulai perhitungannya. Kalau harga servernya adalah $75.000, berarti server sama dengan $75.000. Kemudian dia disebutkan mesin ini akan usang dalam 3 tahun, sehingga N sama dengan 3 tahun. Terus dengan bunga 10%, berarti interestnya sama dengan 10%. Dan terakhir tarif pajaknya adalah 35%, sehingga taxnya sama dengan 35%. Habis itu kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama, di sini disebutkan kalau mereka tuh dia mempunyai alternatif pembiayaan 2. Satu lease dan satu lagi loan. Kita hitung yang loan. Untuk loan, rumusnya loan sama dengan loan PMT. Dan kita hitung rumus ininya. Habis itu kita ketemu di loannya ini sudah dijelaskan di soal 75.000, PM sama dengan PMT, dan 2,4868.
kemudian PMT 2,4868nya kita kali, jadilah 75.000 sama dengan 24868 PMT. Kita ke bawah. Kemudian PMT-nya kita akhirnya si 2,4868 ini dipindah ruaskan ke sebelah sini. Jadi dibagi 75.000 dibagi 2,4868 sama dengan PMT, dapatlah kita PMT-nya sebagai berikut 159,6814. Untuk lawan PMT-nya kita udah nyari tahu ya tadi, yaitu 159,6814. Jadi kita tulis semuanya di sini lawan PMT-nya 159,2408. Kemudian untuk loan PMT interest principal repay remaining balance yang tahun ke-0 itu semuanya di strip karena tidak ada remaining balance di tahun ke-0 75.000. Kenapa? Karena sudah tertera di soal pula ya. Kemudian kita akan menghitung interestnya. Kita untuk tahun pertama interestnya ada dari interest remaining balance. Interest sendiri kan sudah dijelaskan 10%. Sehingga dari remaining balance 75.000, interestnya 7.500. Kemudian principal repay itu adalah pengurangan dari loan payment tahun pertama dan interest tahun pertama. Sehingga 3159,2408 dikurangi 7.500 sama dengan 22.659,2408. Kemudian akhir dari untuk remaining balance di tahun pertama, kita hitung dari remaining balance yang atas, yang tahun ke-0, yang 75.000, dikurangi dengan principal repay di tahun pertama, yaitu 22.659,2408. Sehingga kita dapatkan remaining balance di tahun pertama 52.340,7592. Kita hitung lagi untuk tahun ketiganya. Kita hitung untuk tahun ketiganya, sama seperti yang tadi kita hitungnya. Kita cari interest dari 52.340,7592 atau remaining balance dari tahun pertama. Kita ketemu 10%-nya, interest 10%, interest 10% dari remaining balance tahun pertama yaitu 5,234,079. Kemudian kita kurangin dari loan payment, jadi kurangin interest tahun kedua, kita dapat 24.925,1649. Kemudian dari remaining balance tahun pertama, kita kurangin ke principal repay tahun kedua. Dapatlah hasilnya 27.415,5943. Kemudian kita ulangin lagi di tahun ketiga. Kita cari interest dari 27.415,5943 atau remaining balance dari tahun kedua. Kita dapat 2.741,559. Kemudian principal repay-nya kita dapat 27.417,6814 yang kita kurangin dengan remaining balance tahun kedua, sehingga kita dapatlah 0 atau habis remaining balance. Kita menghitung itu, kita akan menghitung depresiasinya yang akan aku bulatkan merah. Yaps, kita akan hitung depresiasinya, yaitu 75.000 dibagi N atau 3 tahun. Sehingga kita dapat depresiasinya adalah 25.000. Setelah itu kita hitung after tax cost of debt-nya, yaitu 10% dalam kurung 1 dikurangin 35%. Sehingga kita dapatlah 0,065 yang kalau dijadikan persen adalah 6,5%. Tabel di kertas yang kedua yang berisikan loan PMT, interest, depresiasi, tax of shield, cost after tax, PVIFA, PV of cost, COF. Oke, kita akan hitung untuk loan PMT-nya sama seperti yang tabel pertama, semuanya adalah 30.169,2408. Kemudian interestnya pun sama seperti yang tabel atasnya, yaitu full sama seperti yang di atas. Kemudian depresiasinya sudah kita tadi hitung, yang sudah kita dapatkan tadi yaitu 25.000. Untuk tax of shield-nya di tahun pertama kita dapat 11.375. Kemudian di tahun kedua 10.681,926,966. Di tahun ketiga 9.709,5458. Untuk cost after tax-nya kita dapat di tahun pertama 18.784,2408, tahun kedua 19.577,3142, tahun ketiga 20.499,695. Untuk PVIFA-nya kita dapat di tahun pertama 0,9397, tahun kedua 0,8816, tahun ketiga 0,8278, dan PV of COF-nya kita dapat di tahun pertama 17.651,551, tahun kedua 17.259,360, tahun ketiga 16.928,2575. Untuk cara perhitungannya sendiri sama seperti tadi, mirip-mirip seperti tadi. Untuk tax of shield-nya, untuk rumus tax of shield yang di sini, untuk rumus tax of shield-nya adalah interest ditambah depresiasi, interest tambah depresiasi dikalikan dengan tax, yaitu 35%, semuanya dikalikan 35% ya. Kemudian dapatlah tax of shield. Untuk cost after tax or COF after tax-nya, itu rumusnya adalah loan PMT dikurangin tax of shield. Nih.
Jadi ini loan preemptive yang paling ujung dikurangin dengan tax of shield. Dapatlah COF after tax-nya. Kemudian untuk PVIFA-nya, seperti rumus PVIFA yang selalu dibilang di kelas, yaitu 1/1 tambah I dalam kurung pangkat N. Itu untuk PVIFA-nya. Kemudian terakhir PV of COF-nya, yaitu after tax nih, COF after tax dikali dengan PVIFA. Kita lanjut ke list payment atau yang alternatif kedua. Untuk list payment sendiri dijelaskan di soal 27.000. Aku sudah membuat tabel yang berisikan N atau tahun, list payment, tax shield, terus juga COF after tax, PVIFA, juga PV of cost. Untuk M-nya 1-3 karena pembayaran tiap 3 tahun sekali, list payment-nya 27.000, tax shield-nya 9.450, COF after tax-nya 17.550, PVIFA-nya 2.641, PV of COF-nya 46.491,705. Sehingga bisa kita simpulkan dari kedua tabel dan kedua hitungan kita ini bahwa alternatif pembiayaan terbaik adalah leasing karena memiliki total PF-nya 4.649,705 yang lebih kecil dari yang loan yang sudah saya tadi sebutkan. Yaitu untuk loan sendiri ada di 51.639 688. Sehingga seperti itulah penjelasan nomor 1 dan nomor 3. Terima kasih, maaf apabila ada typo kata, ada salah kata, dan kata-kata yang tidak mengenakan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.